Jangan langsung disalahartikan bahwa setiap wanita selalu pasang mahar tinggi-tinggi. Hei, Anda ini tahu apa? Bahkan mungkin Anda tidak tahu setiap tangisan mereka. Para akhwat yang terus berhari berganti hari, yang belum ada datang mengetuk pintu rumahnya. Anda ini laki-laki mencari. Kalau mereka perempuan menunggu. Berat mana saudara? Mencari atau menunggu? Berat mana? Jawab yang keras. Berat mana? Kau dengar itu? Berat menunggu. Anda dihadapkan pada sebuah ketidakpastian yang lebih nyata dibanding mencari. Mencari Anda ada usaha, yang setiap usaha pasti Anda menemukan sesuatu. Menunggu apa? Maka hati-hati, jangan salah kemudian memanai judul ini. Judulnya pahami dengan sempurna. Uang panaimu membunuhku akan masuk pada dua hal. Bisa bagi kalian lelaki yang kemudian ingin melamar mereka, dan bisa ungkapan seorang akhwat kepada orang tuanya. Wahai ayah, uang panai ini membunuhku. Membunuhku kenapa? Karena tidak akan ada orang yang bisa melamar saya, menikahi saya dengan harga itu. Jadi jangan dikira ini hanya ungkapan laki-laki. Bukan, teman-teman. Akhwat para wanita pun mengatakan itu kepada orang tuanya. Anda tahu apa? Bahkan mungkin hari demi hari dilalui dengan stres, melobi-lobi orang tuanya. Dan masalah ini, teman-teman, menjadi masalah kita di Sulawesi Selatan. Setelah diriset dan saya meriset, saya bertanya ke banyak tempat yang saya datangi. Saya sudah hampir seluruh Indonesia, pulau Papua Mami belum, Irian Jaya aja belum. Alhamdulillah semua sudah. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Ternate, Sulawesi, sudah semua alhamdulillah. Di mana saya pergi, orang-orang kan tahu saya suka kasih putus jomblo yang pacaran, semangati mereka. Rata-rata kemudian mengatakan hal yang sama. Alhamdulillah Ustaz, paling tidak lebih murah daripada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Ustaz, paling tidak semahal di sana. Ini orang Sulsel yang ada di Dumai, ada di Bangka Belitung, ada yang di Balikpapan, ada yang di Grogot, Kalimantan, ada yang di Tarakan. Jadi ini masalah nasional, teman-teman. Di dinas pendudukan, yang termahal uang pernikahannya, biayanya semua, mulai dari maharnya, uang panainya, erang-erangnya dan seterusnya, dua suku. Yang pertama Aceh, yang kedua Kampung Tasemu, Sulawesi Selatan. Sama saja, baik suku Bugisnya maupun Makassarnya sama saja. Kita menempati peringkat 2 nasional dalam susahnya menikah, mahalnya uang pernikahan. Kawan saya di Jawa Timur menikah dengan mahar semua itu 3 juta uang maharnya, 2 juta uang acaranya, 5 juta uangnya. Jadi ini pernikahan. Siap ke Jawa? Kalau susah kita hijrah ke Jawa, setuju? Kalau dipersulit kita ke Jawa, setuju? Tapi mohon maaf. Udah biar. Kenapa? Laku di Jawa. Laku Jawa ya. Iya, daripada susah, iya enggak? Mau ditahan-tahan, bagaimana bos? Anak muda ki. Baik, perhatikan teman-teman. Sekarang dengan keadaan yang seperti ini, yang mau lari ke Jawa, lari nih. Tapi mohon maaf,
Di mana nikmatnya perjuangan? Kau dengar itu suara? Di mana rasa pengorbanan itu, teman-teman? Padahal hasil yang indah itu ada ketika perjuangan itu maksimal. Dan pengorbanan itu menunjukkan ke laki-laki. Ke Jawa bukan solusi, teman-teman. Karena sampai kau di Jawa belum tentu ada yang mau. Cocok? Maka pilihan dua anak laki-laki. Wahai para pemuda yang tangguh-tangguh di hadapan saya, asal Anda beriman dan bertakwa, pilihan kita dua. Di depan jurang, di belakang lautan, di belakang musuh, di depan lautan. Pilihan kita maju atau jomblo abadi. Maju gondrong sembana. Astagfirullah. Maju atau jadi jomblo abadi? Maju. Berapapun kita punya Allah yang Maha Kaya. Setuju? Karena mahar itu ada, teman-teman, membuktikan keseriusan. Ayatnya jelas dalam Al-Quran. Dengarkan An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Anda harus pahami ini, bahwa mereka ini dijaga baik-baik, diasuh, dirawat, diberikan susu, dibesarkan, dibayarkan sekolahnya, dijaga. Anda datang mau tiba-tiba ambil dengan mudahnya, dengan enaknya. Tidak mau capek, tidak mau berjuang. Jangan sebut namamu laki-laki kalau begitu. Baru dengar angka, ini mahalnya Pak. Bos, angka itu berbatas. Kekayaan Tuhanmu tak berbatas. Dia yang punya langit dan bumi. Laki-laki itu jangan panik dengar angka. Paniklah kalau kau maksiat. Setuju? Setuju. Dengar angka panik. Orang punya iman gak panik. Cuman kasih tahu kode-kodenya sedikit. 150 juta. Dengar dulu kode-kodenya. Tapi Pak, berapa tadi Pak? 150 juta di 150 juta Pak. Kita tidak panik. Namanya negosiasi. Betul? Boleh nggak? Boleh. Baik Pak, 150 juta di ya IND. Insya Allah Pak, 150 juta kok. Enggak dong. Kalau panik tuh langsung, hah, 150 juta? Itu panik bos. Bedakan orang yang bernegos. Setuju? Ini namanya lobby bos. Namanya cara berkomunikasi. Belajar lagi deh. Baik Pak, 150 juta. Oke. Insya Allah 150 juta Pak di. Beri saya waktu Pak, 2 bulan paling lama Pak. Kalau saya datang, artinya saya mampu mengumpulkan dalam waktu itu. Kalau saya tidak datang Pak, mungkin ada jodoh yang terbaik untuk anak Bapak. Tapi maaf Pak, sampai hari ini Allah yang paling tahu keseriusanku pada anak Bapak. Tiba-tiba menunduk bapaknya, wih serius gini anak. Lalu dia sampaikan pada anak, kalau begitu Ndi, 100 mondi. Apa yang tidak bisa kalau Allah mau, betul? Jangan mundur, karena mundur bukan sifat laki-laki. Harga diri bos. Katanya laki-laki,
Katanya ingin menghalalkan, baru dengar angka panik. Padahal ayatnya jelas tahu. Kalau dia hitung seperti itu, mungkin undangannya banyak, keluarganya besar. Jangan buru-buru suudzon. Sepakat? Laki-laki jantan itu tidak selalu mempermasalahkan apanya. Karena kalau dia tahu itu, dia akan kerahkan seluruh kemampuannya. Kalau dia memang betul-betul suka, betul-betul cinta, betul-betul mau menghalalkan, serius dalam agama, mau menghindarkan diri dari fitnah, dan dia sudah suka, dikasih pilihan yang lain, enggak Ustaz, hati ini kau Ustaz. Kalau sudah memang hati yang berbicara, dengarkan, yakinkan diri, usahakan maksimal, doakan yang maksimal, munajatkan pada Allah yang maksimal, lalu dapatkan dia. Karena Anda tidak akan menempuh satu jalan yang kalau Anda buntu di jalan itu, kecuali Allah akan berikan Anda jalan yang lain. Bahasa kita, ngelihat tonji itu Allah usaha. Kalau kau sudah usaha dan kau tidak mampu mendapatkannya, mungkin Allah sedang menyiapkan yang lain. Tiba-tiba ada dulu cerita yang kemudian kami dengarkan. Dikasih penawaran sekian, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak mau mundur karena dia tahu ini nih akhwat yang dia cari. Akhirnya dia kembali dan berusaha maksimal. Dia jual semua yang dia punya, dia bikin usaha. Padahal dia masih kampus, kuliah. Dia hemat pengeluarannya. Bahkan dia bikin les-les privat untuk junior-juniornya di kampus. Part time-nya betul-betul padat. Kajian tetap jalan. Di saat tarbiyahnya jalan, kajiannya jalan, tetapi masa depannya, harapannya untuk menikahi akhwat tidak punya. Dia tahu angka itu mustahil baginya, dia tahu. Tapi dia tahu bahwa indahnya hasil ditentukan dengan kuatnya usaha. Dia tidak mundur. Dia katakan, baik Pak, beri saya 3 bulan. Hal yang pertama dia lakukan, dia jual motornya. Baru dia beli sepeda yang mana jaraknya ke kampus, ikhwas kalian, itu sama dari Citraland ke Mall Panakukang. Lumayan kalau PP toh. Tapi demi menghemat dan demi ada modal usaha, dia jual motor pembelian orang tuanya. Waktu dia masuk awal kampus, waktu dia pergi ke Makassar, dia dari daerah, dia katakan, Bu, izinkan saya jual ini motor, saya beli saja sepeda, nanti saya naik sepeda saya ke kampus. Harga motornya 9 juta lakunya, dia beli 1 juta sepeda, tinggal 8 juta dia bikin modal usaha. Tidak mundur, meskipun masih sangat jauh dengan angka itu, 75 juta. Bagi seorang yang dari daerah kodong, bapak hanya petani kodong, berat bos. Tapi lihat keimanan dan kesungguhan tidak akan pernah disia-siakan. Dia naik sepeda, betul, dia naik sepeda. Hari-hari naik sepeda. Bahkan dia mengajar sampai di daerah Unismu, Alauddin, dia mengajar daerah-daerah sana. Padahal dia tinggal di Samata. Dia naik sepeda ke kampus. Sudah naik sepeda ke kampus, dia pergi mengajar privat. Maghrib kalau ada kajian, dia ambil celana-celana, gamis-gamis dari ikhwah. Dia bilang, sini saya jualkan, biar nih satu baju untung 5.000. Tidak apa-apa. Setiap kajian dia tidak mau ketinggalan ilmu, dia pergi jualan di kajian. Lalu dia duduk di tangga, dengarkan kajian ustaz. Betapa saya terharu mendengarkan kisahnya.
hanya untuk menghalalkan dan tidak mundur. Dia tahu 5.000, 5.000, 5.000 masih sangat jauh 75 juta itu. 3 bulan waktunya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, lihatlah Allah yang berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah yang berjanji. An-Najm, dengarkan ayatnya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sungguh usahanya akan diperlihatkan oleh Allah kelak di dunia maupun di akhirat. Anda tidak akan dapat apa-apa kecuali sesuai dengan usaha Anda. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, ini bahasa langit, bahasa Allah. Apa yang terjadi? Sudah 2 bulan, uang masih 40 juta. Tapi lumayan, dari modal 8 juta teman-teman. Dalam 2 bulan itu diputar, dan memang dia terus. Bayangkan, dia semua dia bisniskan. Pulsa, jualan baju kalau ada kajian, dia ambil dan temannya. Pokoknya semua yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Jualan kue, bisnis online juga jalan. 40 juta 2 bulan teman. Sempat terdetik dalam hatinya, ini mode uangnya, saya coba lobby. Tapi selalu hatinya memberontak, tidak. Karena sebagaimana saya sudah berusaha dan saya sudah memulai, maka saya harus menyempurnakan omongannya. Saya sudah iyakan kata bapaknya 75 juta dan saya sudah iyakan, maka saya tidak mau mundur. Lihat, 1 bulan tersisa kurang 35 juta. Apa yang terjadi, kawan? Dia lanjutkan usaha. Bahkan dia sempat hampir mengajukan cuti di kampusnya demi mengejar target yang 35 juta itu. Karena dia bilang, tidak bisa saya begini, tidak bisa. Semester 7 di Universitas Negeri di Makassar. Tidak bisa begini, saya harus cuti. Tapi ketika mau cuti, terbayang wajah orang tuanya. Tidak bisa. Masa saya halalkan yang belum tentu, masa saya korbankan yang sudah halal demi yang belum halal. Maksudnya yang korban sudah halal ibunya, bapaknya. Masa gara-gara yang belum halal saya korbankan orang tua saya. Maka dia putuskan untuk tidak memberitahu orang tuanya dan tidak cuti, terus kuliah. Meski dia rasakan memang beratnya belajar di saat pikiran bercampur aduk, target belum terpenuhi, waktu semakin dekat. Tapi lagi-lagi memang solusi Allah kadang datang di saat usahamu sudah terlihat maksimalnya. Hari ke-28, uang yang terkumpul baru 55 juta. Artinya lumayan, 1 bulan itu bertambah lagi 15 juta. Dan itu dia sudah jual laptopnya, dan dia sudah jual barang-barangnya. Tidak ada jam tangan yang harga 300.000, yang penting ada uang masuk, dia jual 50.000. Orang sungguh-sungguh teman-teman. Orang memang mau berusaha. Tinggal 2 hari lagi, terdetik dalam hatinya, mudah-mudahan mau ini bapaknya. Saya lobby 55 juta, mudah-mudahan mau dia kurangi. Tapi selalu hatinya memberontak, tidak. Saya laki-laki, saya harus maksimal.
Siapa tahu Allah membukakan pintu langit. Dia lanjutkan kebiasaan rutinnya, bangun tengah malam jam 4 subuh. Selalu rutin untuk sholat tahajud. Tapi hari itu tahajudnya betul-betul, dia katakan sama saya, hari itu Ustaz, tahajudku itu betul-betul saya sudah pasrahkan semua pada Allah. Ya Allah, maumu yang terbaik. Itu 55 juta ikhwas sekalian, dia taruh di bank BNI Syariah. Dia masukkan, setiap ada lagi kalau dia store, dia store. Sampai-sampai pegawai-pegawai di bank BNI Syariah itu bertanya, kenapa uang selalu uang kecil? Dia bilang, karena memang itu penghasilan. Uang 2.000 bayar ke satu box uang 2.000, uang 5.000 karena jualannya begitu-begitu. Tapi apalah daya, pegawai bank hanya pegawai, dia terimalah. Store 15 juta, kalau uang 100.000 segini. Bayangkan uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000. Banyak sekali uang. Tahajudku malam itu, Ustaz, betul-betul saya tidak bisa bayangkan. Tumpah air mataku, Ustaz. Saya langsung ambil, kalau saya kasih begitu. Masya Allah, Masya Allah. Tumpah saya punya air mata, Ustaz. Itu sajadahku yang tipis sekali basah, Ustaz. Air mata. Saya teringat Rasulullah SAW yang kemudian menangis dalam tahajudnya, sampai kata Aisyah, basah sekali jenggotnya, lalu kemudian basah sekali tempat sujudnya. Basah sajadah, Ustaz. Bahkan rakaat terakhir itu sampai saya kemudian mengatakan pada Allah, ya Allah, saya tidak angkat ini keningku dari tempat sujudku kalau Engkau belum pastikan aku solusi. Di mana 20 juta itu, ya Allah? Karena dia nangis tonan. Aslinya laki-laki. Ada orangnya kayaknya. Kalau dia katakan, Ustaz, saya bangun, saya angkat itu kening ketika adzan subuh sudah memanggil. Akhirnya saya buru-buru angkat, lalu saya baca tahiyat, lalu saya salam, lalu saya tutup dengan witir, karena tidak terasa sekali waktu, Ustaz. Apa yang terjadi, kawan sekalian, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paginya kembali dia lakukan kegiatan rutinnya. Seperti biasa, 5:30 sudah keluar. Usaha nasi kuningnya, yang mana juga itu modal usahanya dari kawannya. Dia cuma buka cabangnya. Masuk kampus jam 8:30. Keluar sebelum zuhur. Habis zuhur dia mengajar di daerah Alauddin. Ngaji anaknya orang. Habis asar dia jualan kembali. Kalau ada kajian habis maghribnya dia jualan pakaian-pakaian muslim. Hari itu berlalu seperti biasa, sama. Dan dia belum dapat jawaban. Di hari yang ke-29 dan hari itu terakhir, malam terakhir karena tanggal 30, dia janji setelah 3 bulan akan datang. Kalau tidak datang berarti ikatan itu sudah diberikan kepada orang lain. Ini bukan namanya lamaran, catat, tapi kesepakatan. Jadi kalau ada orang, anak muda yang sudah datang kepada orang tuanya akhwat, dan orang tuanya akhwat sudah bersepakat bahwa, Pak, tunggu saya, dan sudah sepakat, iya, saya tunggu Anda 3 bulan, maka tidak boleh dalam 3 bulan itu diproses ikhwah yang lain. Faham? Apalagi kalau sudah masuk pada titik lamaran. Kesepakatan itu akad, saudara. Akad itu tidak boleh kecuali semua harus saling meridhoi. Sebagaimana ketika diakadkan semua saling meridhoi, maka kalau mau diputus harus saling meridhoi. Harus aku kasih tahu. Dan alhamdulillah sampai 3 bulan tidak ada yang kemudian telepon masuk lalu kemudian, nak, putus ya, ada yang mau datang. Tidak ada. Sesuai kesepakatan orang tuanya. Tidak persingkat di kuasa. Hari ke-29 sama dia lakukan. Menangis lagi, tumpah lagi air mata.
Tapi keadaan paginya berbeda dengan sebelumnya. Karena malamnya kurang tidur, dia bangun jam 2:30 pagi, yang mana biasa jam 4 subuh. Karena malamnya kurang tidur, akhirnya kemudian setelah sholat subuh, Allah kasih tidur dia. Tertidur, padahal ada jadwal nasi kuning. Ditelepon, tidak angkat. Ini temannya yang sudah biasanya jam sekian sudah diambil nasi kuningnya di rumahnya untuk dibawa, dijual, tidak datang. Hanya apa yang terjadi? Dibiarkan saja. Bangun sudah hampir jam 7. Kaget, astagfirullah. Pakai cepat, dia kayu sepedanya. Karena saking gemetarnya dan saking buru-burunya, apalagi pikiran bercampur aduk, pas mau belok ada putar balik begitu untuk masuk ke lorongnya temannya, dihantam mobil lagi lari kencang.